Setiap hari, kita berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Walaupun melewati jalur yang sama, sebaiknya kita memperhatikan jalan yang aman, supaya kita bisa tiba kembali ke rumah dengan selamat. Karena di jalan raya Sebelum membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ sistem peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung ukurannya kira-kira kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri 4 ruang, dan untuk memudahkan mempelajari tentang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama adalah serambi kiri. Selanjutnya yang kedua adalah serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat adalah bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katup jantung. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang. Dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu proses kontraksi atau sistol di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi atau arteri, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Dan ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah cara kerja jantung. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi atau diastol, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri.
Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu, kembali lagi ke jantung. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju ke serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru. Mengalami pernafasan, lalu menuju ke vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru karena banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen diikat oleh darah sehingga darah menjadi merah karena banyak mengandung oksigen. Saat itu CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida dan akhirnya berwarna biru. Anak-anak sekarang sudah tahu kan tentang sistem peredaran darah manusia? Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian.
Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia, dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion.